Kenapa dia terkejut? Karena langsung di hadapan Rasulullah dia tunjuk, engkau inilah yang paling kubenci dunia ini, katanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ditanya lagi, kamu berapa orang kemarin? Ya, sendiri, tapi di belakangku banyak sahabat-sahabatku. Nah, siapa sahabat-sahabatmu? Boleh disebutkan namanya? Boleh, disebutkanlah namanya. Ada 10 nama kelompok dari iblis itu. Kelompok pertama namanya Wasnan. Wasnan namanya. Kelompok pertama. Apa kerjaan si Wasnan ini? Kerjanya adalah membuat orang lalai, membuat orang suka lupa, membuat orang suka mengantuk. Lihat dari mengantuk tak? Hati Wasnan punya kerja. Membuat orang lupa, orang lalai, orang tidak memenuhi kewajibannya. Itu si Wasnan namanya. Untuk itulah aku datang kepadamu ya Muhammad. Dipaksa oleh mereka atas perintah Allah untuk menjawab apapun pertanyaanmu, sebanyak apapun aku harus jawab, memberikan informasi tentang dunia iblis dan syaitan. Jadi iblis itu kapan dia bernama iblis? Dulu enggak iblis namanya. Iblis itu di dalam kitab Perjanjian Lama, karena jurusan saya antara lain ilmu perbandingan agama. Jadi saya bacalah kitab Taurat, kitab Injil. Kitab Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nah, jadi di antaranya itu di dalam kitab itu disebutkan iblis itu siapa namanya dulu itu. Kalau dalam bahasa Arab itu malaikat dulu itu Azazil namanya. Malaikat Azazil, kemudian namanya jadi iblis. Kalau di dalam kitab Taurat, iblis itu namanya dulu Tilis namanya. Tilis. Bahasa Ibrani. Namanya Tilis dan jenis kelaminnya perempuan. Makanya dia suka merayu. Tapi enggak semua perempuan suka merayu ya. Itu iblis tadi itu. Jadi dia sejenis arahnya kepada wanita katanya. Si iblis ini asal namanya Tilis. Nah, karena dia cemburu kepada Adam, karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, lebih berilmu daripada Nabi Adam, lebih tua daripada Nabi Adam, dia menjadi sombong. Kalau ada orang tua sombong karena ketuaannya, namanya tua-tua iblis. Janganlah sombong karena ketuaannya. Aku lebih tua daripadamu, kata iblis kepada Adam dan Hawa. Itu yang dibanggakannya, ketuaannya itu. Nah, disuruh hormat kepada Nabi Adam tidak mau, membangkang dia. Semenjak dia membangkang itulah nama semulanya malaikat Azazil namanya Tilis jadi iblis. Iblis itu artinya membangkang kepada Allah. Nah, kalau syaitan, itu sifatnya itu suka menggoda manusia agar tergelincir dari jalan yang benar. Dari jalan apa? Jalan yang lurus. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan yang lurus, Islam. Ikuti jalan yang lurus itu, jangan ikuti jalan lain yang berbelok-belok yang mencerai-beraikan kamu di antara sesama umat manusia. Demikianlah dipesankan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. Jadi takwa itu artinya terpelihara.
Nah, kalau ayat tentang puasa ujungnya juga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah dituliskan kepada berpuasa. Jadi bukan wajib, artinya kutiba, dituliskan. Dhammah awal kasrah sebelum akhir, fi'il madhi bina majhul namanya, dituliskan. Tapi kata-kata dituliskan itu jangan terlalu harfiah. Yang dimaksud dengan dituliskan itu dituliskan semenjak dari Lauh Mahfuz oleh Allah, memang telah diwajibkan kepada kita berpuasa. Juga orang-orang sebelum kita. Sebelum kita itu Nabi Musa 3 hari puasa, 3 hari tidak. Sebelum kita itu Nabi Isa 40 hari, 40 malam puasanya. Kalau enggak kuat. Saya tanya pada kawan saya Kristen pendeta Nababa namanya. Saya dulu guru SMA 14 tahun. Jadi di sebelah saya itu Pak Nababan itu dia pendeta, dia guru fisika. Itulah. Saya tanya, Bapak puasa nggak Pak? Tak puasanya Pak. Kenapa tak puasa? Bukankah dalam kitab Matius pasal 4 ayat 2 Nabi Isa itu berpuasa 40 hari 40 malam. Beratnya sama kami Pak katanya. Mana bisa malam-malam berpuasa juga 40 hari 40 malam. Karena saking beratnya tak kami laksanakan, tak pernah kami laksanakan. Berat katanya. Nah, kita hanya 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Malam kita tidak puasa, hanya puasa di siang hari. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Tak seberat Nabi Musa, tak pula seberat Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tapi kita 29 hari yang paling banyak, jarang sekali 30 hari puasa dalam setahun. Nabi Muhammad berapa kali itu puasa seumur hidupnya? Puasa Ramadan? 9. 9 kali cuma seumur hidup Nabi Muhammad SAW melakukan puasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hanya 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Nah, selama 10 tahun di Madinah itu, tahun kedua Hijriah baru diwajibkan puasa. Tahun pertama Rasulullah tidak puasa Ramadan. Tahun kedua baru disyariatkan puasa Ramadan. Sehingga dihitunglah dari tahun kedua sampai tahun yang ke-10. Jadi 9 kali. Di antara 9 kali Rasulullah itu berpuasa hanya 1 kali yang 30 hari. 8 kali 29 hari berdasarkan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu melihat bulan sabit. Lihat bulan sabit itu bagaimana? Tatkala matahari tenggelam, itu tidak ada nampak apa-apa. Itu ada garis lurus nampaknya antara langit dan bumi. Ada garis lurus. Garis lurus itu timbul di saat matahari tenggelam. Garis lurus itu yang bernama ufuk. Jadi ufuk itu hanya di barat, tidak ada di timur ya. Kalau matahari tenggelam timbullah ufuk. Jadi nampaklah ufuk itu tadi. Nah, ketika ufuk itu muncul, tak lama sesudah itu muncullah anak bulan melingkar seperti cincin. Nah, berapa derajat itu? Mulai 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Yang dihitung sebagai permulaan bulan berikutnya apabila di garis ufuk tadi bertengger bulan tadi tiga apa namanya itu. Jadi kalau sampai 3 maka dia dihitung sebagai besoknya tahun baru, bulan baru. Kalau tidak sampai maka harus dicukupkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi harus 3 derajat.
Itu sudah kesepakatan para ulama dari membaca hadis, baca Al-Quran, baca hadis, dan berijtihad dan mengistinbatkan. Mengistinbatkan itu artinya mengeluarkan hukum yang samar-samar di dalam Al-Quran dan hadis, lalu menjadi tegas, itu namanya istinbat.